Hari ini kita mencoba belajar bareng tentang Wahabi. Sebenarnya ini dah lama pun, dari tahun abad 18 sampai sekarang mau dikaji juga. Tidak muntah-muntah juga kita mau kaji itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mau mencoba mengkaji Wahabi. Sebelum sampai ke situ, kita mau coba kasih pandangan dulu. Jadi jangan ada yang suuzon. Artinya sekarang nih kalau belajar ini kita harus pakai hati yang murni, hati yang bersih. Itu dulu. Karena kalau enggak nanti baca caci maki aja isi kita nanti nih. Saya yakin betul itu. Ah ilah illallah. 3 kali la ilham nih. Enggak, canda aja bicara, tenang. Saya yang harus geser, boleh tak Pak? Baik. Saya ambil dulu sejarah Wahabi. Yang sejarah Wahabi ini kalau kita kaji ada 4 pandangan yang populer di Indonesia. 4 pandangan yang populer di Indonesia. Saya ambil 3 karena yang satunya agak mirip-mirip aja. Saya ambil 3. Yang pertama pandangan dari Wahabi itu sendiri. Yang kedua pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga pandangan dari sisi ilmiah dalam konteks sejarah yang berkaitan dengan perang dunia. Nah yang terakhir itu sebenarnya ada salah satu tokoh dari kalangan liberal juga ikut mengkaji tentang Wahabi. Ini saya baru ingat namanya, Profesor Dr. Yan Yudian. Dulu pernah jadi rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta, juga pernah menjadi BPIP, kepala BPIP ya, Pancasila itu. Ya itu, pokoknya itulah pokoknya. Beliau ini dulu pernah meneliti tentang Wahabi juga. Artinya ini kita tidak berpikir negatif kepada siapapun. Nah sekarang yang garis lurus nih Bapak Ibu, Wahabi itu baru ada atau saat ini dikenal dengan gerakan Wahabi, Wahhabis Movement. Namanya Wahhabis Movement atau Wahabisme. Wahabisme. Itu pada abad ke-18. Abad ke-18. Pada abad ini itu sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama ada yang mengatakan Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab bin Abdurrahman Rustum. Tapi yang di sini tak membahas itu. Muhammad bin Abdul Wahab yang nanti adalah berasal dari Najd dan punya ayah namanya Abdul Wahab, tapi punya abang namanya Khalil Abdul Wahab, yang sebagian oleh ulama yang lain mengatakan bahwa beliaulah orang yang disebut dengan Wahabi, tapi sesungguhnya dia bukan Wahabi. Cuma dia garis lurus. Ada Inggris datang buat isu, kemudian dia dituduh sebagai Wahabi. Nanti singkat ceritanya di situ. Ini namanya Pak, di Uyainah tahun 1703 Muhammad bin Abdul Wahab merupakan seorang pengkhutbah fanatik. Bertahun-tahun ke Hijaz, Mesir, Suriah, Irak, Iran, India. Meskipun Ibnu Abdul Wahab dianggap sebagai bapak Wahabisme. Dan ini nanti ada kaitannya dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Oke, ada kaitannya dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Perkembangan Wahabi dan sekte-sektenya. Negara Saudi, negara Saudi Wahabi pertama itu 1744. Ini tahunnya aja ditengok. Jadi perkembangan mereka 1744. Kemudian sampai 1814. Ini dah lebih 100 tahun. Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan dari Muhammad Al-Saud. Nah, ini Bapak Ibu tahu Al-Saud ya? Makasih Ham. Al-Saud ini saya bocorkan langsung di sini. Kan kita pakai bahasa Indonesia aja kan. Muhammad Al-Saud ini nanti punya keturunan. Namanya juga Saud. Nanti dia kerjasama dengan Inggris menghancurkan Turki Utsmani. Jadi yang akan menghancurkan Turki Utsmani itu nanti pertama Inggris, Jerman, Prancis. Amerika belum ikut-ikutan.
pasca menang perang dunia itu nanti Amerika itu cuman biasa-biasa saja, karena nanti peran Amerika itu di belakang layar. Setelah itu baru nampak layar-layarnya Amerika semua. Tapi di belakang ini semua ni Yahudi semua. Yahudi semua di belakang ini. Nah, yang keempat, negara yang ikut-ikutan untuk merebut menghancurkan Turki Utsmani itu adalah Saudi Arabia. Dan itu zahir, tertulis dalam kitab Seven Filar tadi. Dan buku itu cukup populer di karangan para ulama-ulama yang berasal dari Syria. Salah satunya Syekh Ramadan Al-Buti, Nuruddin Etar, dan beberapa ulama yang lain. Singkat cerita, negara Saudi Arabia ketika itu bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan yang ketika itu masih berpandangan kepada mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi sebagian lagi mengatakan sudah ada campur tangan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dua orang ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah. Jangan suuzon dulu, belum sampai. Yang kedua, negara Saudi Arabia yang fase kedua, 1843 1891. 1866 Wahabi Saud secara curang menandatangani perjanjian persahabatan dengan Inggris, yang mana ini dibenci oleh umat Islam. Koalisi kedua, kekhalifahan Turki Utsmani atau kekhalifahan Turki ketika itu marah atas pengkhianatan tersebut. Perang di Riyadh dimenangkan oleh Turki. Jadi ketika perang di Riyadh terjadi perang besar-besaran. Yang menang siapa? Turki. Di sini mereka sakit hati. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal tadi. Akibat kekalahan tersebut, anak keturunan Wahabi Saud, negara Saudi pada fase yang ketiga, Arab Saudi yang sekarang, melarikan diri ke Kuwait dan menghimpun kekuatan kembali dengan Inggris. Pasukan salib dipelopori oleh putranya Abdul Aziz untuk menyerang kembali Riyadh, dan akhirnya berhasil menang mengalahkan kekhalifahan Turki. Oke Bapak Ibu sudah paham ya? Jalur berfikirnya sudah paham? Tahunnya yang kita lihat. Peran Inggrisnya sudah kelihatan, nanti saya sampaikan di akhir. Pandangan Wahabi satu yang dia cari adalah kemunduran umat Islam disebabkan karena faktor internal kemusyrikan. Ingat Bapak Ibu, ini kaitan ini waktu itu adalah kaitannya dengan sufisme. Nah, ini saya sampaikan. Kenapa tarekat-tarekat itu dibenci oleh teman-teman Wahabi? Nah, karena di situ banyak musyrik-musyriknya, kata mereka. Sampai sini paham ya? Itu yang harus dipahami dulu, garis bawahi. Titik sentral dari pemikiran gerakan Wahabiyah sebenarnya adalah mengikis habis praktek-praktek bid'ah dan khurafat yang ada pada masa Islam. Nanti kita kaitkan dengan Khawarij. Buku-buku rujukan aliran Wahabi, ini strip ya, strip Salafi. Ini tidak ada jangan dikait-kaitkan dulu sebelum selesai saya ngomong. Adalah karya-karya dari Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Lanjut. Artinya waktu itu peran paling besar dua, perannya Abdul Wahab, kemudian perannya Ibnu Taimiyah. Sekarang pertanyaannya, di mana peran daripada Imam Ahmad ibn Hanbal? Bapak Ibu paham ya? Di sini baru nanti akan kelihatan mereka ini sebenarnya Ibnu Taimiyah atau Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, ini saya bocorkan sekarang. Saya pernah di Madinah, di Universitas Islam Madinah. Itu kami dilihatkan Pak, ini kelompok mazhab Syafi'i, ini kelompok mazhab Maliki, ini kelompok mazhab Hanafi, ini kelompok mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Dua, satu garis ekstrim, satu yang non ekstrim. Paham maksud saya non ekstrim, non ekstrim? Yang satu Taimiyah atau Taimiyi, yang satu lagi Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi kalau mereka berperang sama-sama mereka itu sudah biasa, karena memang dari sananya Pak berantemnya, dan itu sudah biasa, dan sering terjadi cekcok di antara mereka. Makanya madhab-madhab yang tiga ini itu tidak boleh masuk ke dalam Saudi, tidak boleh masuk, tidak boleh masuk di Mekah, tidak boleh masuk di Madinah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah longgar.
sudah boleh masuk. Bahkan kita boleh bisa lihat juga di daerah-daerah agak keluar daripada Mekah perbatasan itu sudah ada yang merayakan Maulid Nabi. Dan itu datang dari mana? Indonesia. Mantap Indonesia nih. Bisa sampai ke sana, bisa buat Maulid Nabi di Mekah lagi. Saya diajaknya, bisa ayo kita Maulid Nabi yuk nih. Enggak, saya bilang. Saya Wahabi, saya bilang. Enggak waktu itu kan sedang diskusi-diskusi. Dan itu Bapak Ibu, mereka dua. Tempatnya dua. Dan itu terpisah. Singkat cerita Bapak Ibu, saya tanyakan. Ada seorang guru alumni Madinah sampai S3 beliau di situ. Saya tanyakan, bagaimana pandangan Pak Guru atau Ustadz tentang Salafi Wahabi? Apa jawaban beliau? One, nothing money, we cannot say to anything. Kalau tidak ada duit kita nggak akan mungkin nyampaikan sesuatu, katanya. Anda Bapak Ibu paham maksud saya? Apa kata beliau? There are money, much money behind it, katanya. Itu punya banyak duit di belakang ituan, katanya. Bapak Ibu paham ya maksud saya? Gerakan yang ekstrim tadi itu duitnya banyak, yang sokongan duitnya banyak. Makanya beliau katakan, itu kalau tak ada duit tidak akan jalan. Satu, jangan suuzon kepada yang lain, cukup di dalam sini aja. Oke, karya Muhammad bin Abdul Wahab, ini karya buku beliau, Kasyaf As-Syubhat, Tafsir As-Sahada. Yang Kasyaf As-Syubhat ini yang nanti akan dikaji oleh siapa? Kiai Haji Idrus Romli. Nanti ada pandangan dari Kiai Haji Idrus Romli. Bapak Ibu akan lihat tuh, sudah tinggal buka aja di YouTube, sudah banyak itu kajian beliau itu tentang Salafi Wahabi. Tapi kalau kajian beliau itu mesti semuanya Abdul Wahab, tidak ada kaitannya dengan Inggris. Abdul Wahab semua. Dia diusir oleh orang tuanya. Jadi Abdul Wahab ini dalam pandangannya Kiai Haji Idrus Romli, dalam buku yang beliau pelajari dari buku-bukunya karangan juga daripada orang-orang Wahabi, dalam kitab Kasyaf As-Syubhat, apa kata beliau? Ini anak namanya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Saking tak pernahnya belajar, orang tuanya marah. Apa kata orang tuanya? Jangan kau tinggal di rumah lagi, dah kalau tak mau belajar keluar. Sehingga kata abangnya si Muhammad bin Abdul Wahab ini keluar, dan dia pergi mencari anggota dan jamaah sendiri. Dan dia punya jamaah besar. Apa kata ayahnya? Kata abangnya kepada jamaah yang kepada masyarakat Najd ketika itu, hati-hati dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Hati-hati dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu yang kemudian dipetik dan keluar buku yang paling tenar ketika itu, Membongkar Habis Wahabi. Warna coklat bukunya, Pak. Dan itu rame di Indonesia ini, diserang tuh buku itu, kemudian dijadikan patokan. Para teman-teman Salafi, teman-teman Wahabi kemudian menyerang balik. Buku ini penuh dengan isinya caci maki dan lain sebagainya. Saya punya bukunya kebetulan, dan memang kita baca dan kita kaji waktu itu. Waktu di Jogja itu udah lama itu, 2017an kalau tak salah. Rame tentang Wahabi. Di situ kemudian pandangan saya waktu itu, saya kata, mak, celaka lah Salafi Wahabi ini, dalam hati saya, tapi saya tak sebut. Kenapa begitu? Saking sadisnya mereka, Muhammad bin Abdul Wahab ini menghabisi semua barang-barang peninggalan yang ditinggalkan oleh ulama Hanafi. Jadi sebelum mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berjaya di Saudi, itu mazhab yang paling berdiri, yang paling kokoh sebelum itu adalah bukan mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dia semua fase punya, Pak. Di Mekah itu siapa yang pegang tergantung. Siapa yang megang pada fase itu? Kalau seandainya waktu itu imam yang paling kuat adalah Malik, Imam Malik yang pegang. Kalau Imam Syafi'i yang pegang. Jadi mazhab semua sudah pernah ada di Mekah itu, di Saudi itu sudah pernah. Semua 4 mazhab itu sudah pernah. Yang paling sebentar adalah Imam Malik. Yang paling lama adalah mazhab Imam Syafi'i. Cukup lama, digeser. Jadi biasa tuh sentimen mazhab tuh sudah dari sono. Yang sentimen bawahan, yang atas nggak pernah sentimen. Muhammadiyah, NU, yang sentimen siapa? Bawahnya. Hasim Muzadi dengan Din Samsudin duduk bareng harmoni. Paham maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi yang membuat rusuh siapa? Bukan bapak-bapak yang tidak belajar. Tafsir Syahadah La Ilaha Illallah, kitab Al-Kabir, Usulul Islam, dan lain sebagainya. Kita lewat aja, Pak. Dalam kitab Dr. Mustafa Sakha 1994 merincikan akidah Wahabiyah adalah, ini dia Bapak Ibu, ini yang kemudian menjadi pertahanan mereka. Menyembah sesuatu adalah kesesatan. Sudah paham ya maksudnya kan?
kemusyrikan. Jadi kalau ada orang-orang Afghanistan yang datang ketika itu menyentuh Ka'bah, oh itu langsung ditangkap. Waktu itu diperangi, waktu masih kenceng-kencengnya 2010, masih banyak orang-orang Indonesia yang datang ke Ka'bah itu memotong kain kiswah untuk jadi jimat. Jangan salah itu Pak, saya berangkat haji 2010 itu, wah itu apa isi dalam dompet Bang? Ini batu. Batu di mana? Batu waktu kita sebelum melempar jumroh katanya. Astagfirullah, saya bilang masih dipertahankan, disimpan. Maka mereka nggak mau. Nah, salah satu ciri daripada teman-teman Wahabi itu paling anti dengan model kemusyrikan seperti itu. Dan itu dalih, ingat dalih. Kalau bahasa Syiahnya taqiyah. Kalau bahasa Syiahnya taqiyah. Tapi itu dalih. Perempuan tidak boleh ke kuburan. Bapak ibu masuk ke dalam kuburan itu bapak-bapak yang bisa. Dan dulu masih boleh kita jalan-jalan, berhenti masih boleh. Kalau sekarang enggak, cuman jalan doang kita, enggak boleh. Dan nisan-nisan dihabiskan. Karena apa? Alasan mereka adalah takdis, pensucian. Di situ ada makam Utsman bin Affan, kemudian makam istri-istri Nabi, anak Nabi, Imam Abu Hanifah. Ada apanya di situ? Kuburannya di situ. Dan masih banyak istri-istri Nabi kuburannya juga di situ, anak-anak Nabi, saudara-saudara Nabi, keluarga Nabi. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada di situ makamnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Nabi Saleh. Di situ sudah ada juga makamnya, kata dalam riwayat yang lain. Mencari ampunan Allah dengan cara mengunjungi kuburan yang saleh termasuk perbuatan musyrik. Menggunakan nama Nabi atau wali sebagai pengantar kata dalam salat adalah munafik. Sayyidina, Sayyidina, itu kuncinya Pak. Mereka tidak mau itu. Khurafat-khurafat itu bagi mereka. Jadi gini, ketika Turki menjadi satu kerajaan yang besar, Turki punya satu gaya ibadah yang tidak sama dengan yang lain. Salah satunya adalah ketika mereka berzikir, itu kan mereka sampai menari ya, sambil menari, dan itu mereka meresapi. Oh, bagi kaum Wahabi minta ampun dah itu. Kalau misalnya mereka bunuh itu. Dan itu yang terjadi, betul. Ketika masa Saud itu Pak, itu semua yang berbau kemusyrikan itu bukan hanya dibasmi, dihabisi, dibunuh. Maka bahasanya darah mereka halal. Ini konteksnya yang di sini. Nanti baru kita kaitkan. Memberikan ilmu yang bersumber dari akal dan tidak berdasar pada Al-Quran dan hadis adalah perbuatan kufur. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan suuzon sampai sini. Baru sampai sini jangan suuzon. Mengingkari kadar atas semua perbuatan dan mengingkari takwil dalam penafsiran Al-Quran. Yadullah fauqa aidi. Apa arti yadun di situ? Oleh mereka tidak ada namanya takwil. Ya tangan, tapi tak boleh berpikir tangan itu seperti tangan manusia. Paham Bapak Ibu ya? Arash, singgasana, ya udah singgasana, tak usah dipikirkan model singgasananya gimana, tak usah dipikirkan. Ya itu memang begitu. Memang begitu model pemahaman mereka dari sana. Jadi pemahaman itu mohon maaf agak sedikit mirip. Ini agak sedikit mirip, jangan dipotong-potong ya. Agak sedikit mirip dengan Khawarij. Oke Bapak Ibu ya, agak sedikit mirip. Sebenarnya bukan agak sedikit mirip, memang mirip. Itu sebenarnya. Makanya saya tak mau katakan neo Khawarij. Makanya sebagian orang mengatakan neo Khawarij itu susah Pak. Kalau mengkaji neo Khawarij itu susah gitu. Maka kok tiba-tiba Masjid Mukmin berani kali gitu, takut singgung menyinggung. Melarang penggunaan tasbih dalam ibadah sholat. Artinya adalah Buddha. Dan ini sudah lama kasus ini. Yang baru diangkat itu kan baru-baru sekarang saja. Tahun 2000-an, 2010 ke atas lah, itu baru-baru diangkat. Sebenarnya kasus ini sudah lama. Sudah lama, masalah pengkritikan itu sudah lama. Mereka tak suka dengan Indonesia itu sudah lama, karena di Indonesia ini banyak orang-orang seperti itu. Nanti jalur masuknya ke Indonesia itu juga banyak. Ini tokoh-tokohnya Pak Abdul Wahab. Bapak Ibu tahu kan yang paling sini siapa? Syekh siapa Pak? Syekh Utsaimin, yang digadang-gadangkan.
Nasiruddin Albani, bin Bas tadi yang di tengah, Saleh bin Fauzan. Gontor itu pakai buku akidahnya itu Saleh Fauzan. Saleh Fauzan itu Gontor. Kalau tak percaya tanya sama saya, Pak. Saya belajar di situ. Itu bukunya Saleh Fauzan, akidahnya itu, buku akidahnya. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Baik. Sekarang kita lihat dalam satu buku rujukan Indonesia, biar Bapak Ibu mau lihat. Wahabi adalah warisan historis, yaitu firqah sempalan ibadiyah khawarij yang timbul pada abad kedua Hijriah, yaitu sebutan Wahabi ini dinisbatkan kepada tokoh sentralnya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Oke, ini julukannya Khawarij. Ini yang pembantaian terjadi. Paling banyak literatur tentang pembantaian orang-orang di Saudi ketika itu, yang ketika itu masih bermazhabkan Imam Abu Hanifah. Ini orangnya, Pak, anggotanya, Pak. Jadi ketika tragedi pembantaian di Saudi Arabia itu, inilah orangnya yang ikut-ikutan dalam satu pandangan. Pandangan pertama tadi sudah kita lihat ya. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ini lebih banyak dipakai oleh teman-teman Salafi. Oke? Teman-teman Salafi termasuk Dr. Ali Zainal Abidin itu mengatakan Rustum inilah orang pengkhianat sesungguhnya yang menisbatkan Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ingat Bapak Ibu, apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Kita langsung angkat. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ketika Saudi kerjasama dengan Inggris punya gerakan-gerakan propaganda 3. Yang pertama, gerakan propaganda yang sampai saat ini Bapak Ibu masih dengar, namanya Ahmadiyah. Itu Bapak Ibu buatan Inggris, Britani. Dulu namanya bukan Inggris tapi Britani. Itu dalam buku Seven Pillar itu sudah mereka sebutkan. Dan kerjasamanya dengan siapa? Amerika. Tujuannya apa? Tashkikul muslim wa targhibul muslim. Membuat orang Islam lemah, membuat orang Islam itu lupa, membuat orang Islam itu yang kuat imannya menjadi tak kuat, yang kemudian membuat orang Islam itu bisa ikut-ikutan westernisasi, namanya targhib. Tujuannya, Pak. Ini sudah kita kaji di perang pemikiran di Masjid Al-Mu'min juga. Ini bersangkut, jadi nggak tahu saya Pak Yan ini tahap apa maksudnya, saya pun nggak tahu tahap apa kajiannya kok bisa dibuat begitu gitu. Kita tinggal kaitkan aja lagi. Sebenarnya sudah kita sampaikan sebagian. Itu yang pertama Ahmadiyah. Yang kedua, yang pernah disahkan oleh Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama, diakui sebagai agama, namanya Bahai. Di mana munculnya? Di Mesir. Yang ketiga kata Syekh Ramadan Al-Buti, Wahabi. Di mana munculnya? Jazirah Arab. Yang fase pertama tadi. Tadi ada di dalam PowerPoint tadi ada 3 fase kan? Fase yang pertama 1700 sampai 1818. Kemudian fase yang terakhir yang Jazirah Arab tadi muncul kemudian menjadi Saudi Arabia saja. Sampai sini paham Bapak Ibu? Oman dia punya mazhab sendiri. Nama mazhabnya Oman Al-Wad'i. Oman tidak ada. Oman tidak ikut 4 mazhab. Oman punya mazhab sendiri, namanya mazhab Al-Wad'i. Apa kata Oman? Pokoknya selagi masyarakat itu bisa sejahtera, itu mazhab yang kami pakai. Itu dia mazhabnya Oman begitu, Pak. Tapi kan mereka negara kaya. 1 rialnya Oman itu harganya 40.000. 1 rial Oman. Kalau Bapak punya duit 2 juta tak usah ke sana lagi. Baik. Wahabi ini merupakan kelompok yang sangat ekstrim pada ahlus sunnah dan sangat jauh daripada Islam. Jelas ini yang kemudian oleh para ulama salafi mengatakan kaitannya dengan khawarij. Nah, ada yang mengkaitkan saat ini disebutlah sebagai dengan neo khawarij yang ekstrim saat ini. Yang ekstrim saat ini ada
Bapak Ibu kalau lihat, mohon maaf, teman-teman Salafi itu berantem juga. Sama siapa? Sama-sama dia, Pak. Kita ambil contoh, Roja TV. Berantem dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Dengan Pondok Pesantren Taruna Al-Quran, alumni Banida. Sama, Yufit TV. Tahu Pak Ibu Tak perlu saya sebutkan lagi. Dan yang lain. Dan itu saling menghantam antara satu dan yang lain. Yang satu keras, yang satu lembut. Yang untung siapa? Untunglah kita. Kita gak disakiti kok. Siapa yang untung? Yang untung adalah kelompok orientalis buatan mereka. Dana, Pak. Ingat ya, duit. Saya kasih tahu, ingat duit. Karena memang itu yang mereka cari. Wahabi warisan kolonialisme yang dituduhkan kepada ulama mujtahid, ini yang dipegang oleh teman-teman Salafi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab dari kabilah Bani, atau Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Nah, inilah yang kemudian saat ini yang dipegang oleh teman-teman Salafi saat ini, Pak. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang datang dari Tamim. Baik. Satu riwayat mengatakan, siapa Abdul Wahab At-Tamimi ini? Nah, ini kita ambil yang perspektifnya mereka, yang teman-teman dari Salafi. Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi orang soleh, berasal dari keluarga yang dari Nejat, yang soleh, bapaknya soleh, abangnya soleh, ahli di bidang fikih. Oke Bapak Ibu, sampai sini sudah paham ya? Ahli di bidang fikih. Dia belajar dari bapaknya, dia hafal Quran dari bapaknya dan guru-guru yang lain. Dia hijrah ke Mesir, dia belajar ke Mesir, kemudian di Yordania dan lain sebagainya. Yang kemudian oleh Inggris dituduhkanlah Wahabi tersebut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kapan? Abad ke-19. Dituduhkan kepada siapa? Muhammad bin Abdul Wahab, yang seharusnya tadi Rustum, dinisbatkanlah Wahabi tersebut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau Bapak Ibu bicara ini masalah Wahabi di Saudi Arabia, mereka akan katakan sama, bahwa yang sesungguhnya menjadi pelopor mujtahid mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Tapi ingat Bapak Ibu, saya kasih garis bawah, Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam riwayat yang lain mengatakan lebih cenderung dekat dan menggunakan mazhabnya Ibnu Taimiyah. Artinya Ibnu Taimiyah memang Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Ibnu Taimiyah punya fatwa sendiri yang bertolak belakang daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya rancunya di mana? Rancunya pencampuradukkan penisbatan itu menurut mereka. Apa itu? Ibnu Taimiyah terkenal dengan ekstrim. Harusnya kalau ekstrim Ibnu Taimiyah rujukannya kemana? Lurusnya kemana? Garis lurusnya Rustum. Paham ya Bapak Ibu ya? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, coba baca bukunya, lembut sekali. Kemana rujukannya? Imam Ahmad bin Hanbal. Harusnya kemana? Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Benang merahnya dapat ya? Sudah dapat ya Bapak Ibu ya? Itu dalam pandangan siapa? Pandangan mereka. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa yang selalu mereka pegang fatwa fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Itu tanda tanya, Pak. Tanda tanya besar. Fatwa yang selalu dipegang Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Al-Fatawa li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bapak boleh cek fatwa Al-Irsyad kah dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu Al-Irsyad ya, yang sekarang di Jawa Tengah punya pesantren namanya pesantren Al-Irsyad. Mereka punya kelompok dan mengeluarkan fatwa yang rujukan paling banyak juga kepada Syekh Utsaimin bin Baz, kemudian Saleh Fauzan dan lain sebagainya, dan rujukan mereka rata-rata ke fatwa Ibnu Taimiyah. Baik. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, Wahabi produk historis, artinya produk sejarah. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, sang tokoh Khawarij, adalah salah satu kelompok dari kaum muslimin yang mengkafirkan pelaku maksiat. Nah, ini dasar takfiri itu di sini. Dasar takfir itu dari sini. Makanya kalau mereka katakan darah itu halal, itu tujuannya Pak. Khawarij
Sudah paham ya, Khawarij ya? Yang membantai siapa Pak? Yang membantai semua orang-orang pengikut Ali. Tapi Bapak lupa, saya belum lupa pun nyampaikannya, mereka tetap kerjasama dengan Syiah. Padahal Syiah itu Ali, kata mereka. Tapi mereka kerjasama itu. Jadi untuk menghancurkan sesuatu butuh tenaga. Maka saya katakan Bapak Ibu, Perancis, Inggris, Amerika itu tidak pernah bersatu loh. Kalau untuk menghancurkan Islam harus ngapa dia? Harus gabung. Yahudi, Nasrani itu tidak pernah satu, tidak pernah nyatu. Yahudi itu paling anti dengan Nasrani itu Pak, paling anti. Tapi bisa dia bersatu hanya untuk menghancurkan. Tapi mereka menggunakan tangan orang lain. Ingat itu Pak. Dan itu kebiasaan Yahudi. Mana mau mereka tangan mereka kotori, nggak mungkin. Membangkang dan memberontak terhadap pemerintahan Islam dan keluar dari jamaah kaum muslimin. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum meninggal pada tahun 211. Setelah itulah kemudian baru muncul yang namanya mujtahid yang di Saudi Arabia. Termasuk dalam kategori Khawarij generasi awal, muhakkimah hurriyah, yang ikut bertahkim kepada yang ikut memberontak terhadap tahkim Ali bin Abi Thalib terhadap Muawiyah. Jadi Muawiyah ketika perang Siffin kan angkat bendera tuh, bukan angkat Al-Quran diikat di tiang bendera. Nah, disitulah kemudian mereka katakan Ali bertahkim kepada Muawiyah melalui Al-Quran. Apa kata mereka? Tidak ada di dalam Al-Quran tahkim seperti ini. Ali kafir. Itulah asal mulanya kenapa kalimat kafir itu muncul. Pentakfiran pertama itu diberikan kepada siapa? Bukan kepada Umar, bukan kepada Utsman, tapi diberikan pertama kali kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagai orang yang tempat mereka mengadu, kemudian mereka keluar, Ali bertahkim bukan dengan Quran. Apa kata mereka? Kafir. Semenjak itu pengikutnya yang 200 orang mengkafirkan Ali. Makanya mereka tak mau bersatu dengan Syiah, tapi bisa bersatu ketika menghancurkan ketika menghancurkan Yazid bin Muawiyah, menghancurkan dinasti Abbasiyah, menghancurkan dinasti Umayyah. Dan itu peran mereka semua, termasuk saat ini Bapak Ibu. Kalau saat ini tuh cicit Khawarij. Cicit Khawarij namanya neo Khawarij lah. Tapi bukan dari kalangan Salafi. Dan sempalan-sempalannya seperti Al-Azariqah, As-Safariyah dan An-Najdat. Ketiganya sudah lenyap dan Ibadiyah masih ada hingga sekarang. Termasuk pula dalam kategori Khawarij adalah siapa saja yang dasar-dasar jalan hidupnya seperti mereka, seperti jamaah takfiri dan hijrah. Atas dasar ini maka bisa saja Khawarij muncul di sepanjang masa, bahkan betul-betul akan muncul pada akhir zaman, seperti telah diberitakan oleh Rasulullah. Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang usianya rata-rata masih muda dan sedikit ilmunya, dan sudah Nabi sebutkan dalam prahara huruf akhir zaman, yaitu kaum Khawarij. Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi produk penjajahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di Uyainah, ini yang tadi. Nah, apa maksudnya produk penjajahan? Ketika Inggris merebut kekuasaan, berperang dengan Islam, disinilah Bapak Ibu, Inggris tidak tahu cara menghancurkan Islam. Saya sudah sampaikan, Ratu Elizabeth membunuh orang Muslim itu dengan cara, setiap yang bersih itu pasti Muslim harus dibunuh. Telinganya tengok telinganya, tengok mukanya, kalau bercahaya mukanya bersih mukanya, tengok telinga kalau bersih telinga, itu pasti Muslim, wajib dibunuh. Itu Pak perintah daripada Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand sama. Sehingga nanti Bapak Ibu akhirnya adalah Ratu Elizabeth dan Raja Ferdinand kerjasama membangun universitas, Harvard University, Oxford University, dan produk pertama sekali, jurusan pertama sekali yang mereka bangun Islamic Studies, dan yang paling banyak digemari oleh orang Indonesia. Karena apa? Beasiswa. Kalau tak beasiswa tidak mungkin mau dia, itu mustahil. Apa yang mereka lakukan? Apa yang harus mereka perbuat? Yang mereka perbuat adalah Inggris menisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, mereka katakan musyrikin atau kesyirikan-kesyirikan yang terjadi oleh orang-orang Islam. Dia kalau dia sholat tidak mungkin dia goyah. Maksudnya gini, orang tuh tahu dia sholat tuh kan sudah dipatok Pak. Sholat tuh sudah dipatok, 4 rakaat zuhur asar tuh sudah dipatok, tidak mungkin lagi.
dan agak sulit. Maka cara memecah Islam, kata Syekh Ramadan Al-Buti, harus dibuat begitu. Jadi tashkik itu dulu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, wajib membuat orang-orang pemuda-pemuda Islam itu tashkik dulu, ragu dengan Islam itu. Dan itu perintahnya, itu yang diinginkan oleh Inggris. Karena Inggris tak sanggup melawan. Maka apa yang harus mereka lakukan? Itu tadi, kerjasama. Mana yang paling bisa diajak kerjasama? Nah, disinilah rasionalnya, Pak. Betul atau tidaknya bahwa Inggris kerjasama dengan Saudi? Rasionalnya, Inggris tidak mungkin mampu melawan orang Islam sendirian. Jerman kerjasama dengan Prancis, tumbang. Amerika sendirian, tumbang. Tidak ada yang sanggup. Khalifah Abdul Hamid itu berapa banyak? 4 yang kerjasama. Amerika di belakang cuci tangan. Bayangkan, Pak. 5: Prancis, Inggris, Jerman, Saudi, Amerika. Baru goyah. Tapi cara menggoyahkannya bagaimana? Disekolahkan dulu anak-anak kerajaan itu kemana? Ke Eropa. Cuci otak dulu, Pak. Paham sampai sini, Pak ya? Cuci otak. Ini yang dilakukan. Maka apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Saat ini mereka akan melakukan hal yang sama dengan metode yang pernah mereka lakukan dahulu. Baik. Di sini Bapak Ibu sudah paham model taskiknya, Pak ya? Nanti baru kita kesimpulan. Mana yang Bapak mau ikut, ikutlah. Nah, baik. Pada saat itu di Najd sebagai tempat kelahiran sang pengibar bendera tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat menonjol hal tersebut. Disebutkan oleh penulis sejarah dan penulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa di masa itu pengaruh keagamaan melemah di dalam tubuh kaum muslimin sehingga tersebarlah berbagai bentuk maksiat, khurafat, syirik, bid'ah. Sudah ingat Bapak Ibu, kata kuncinya yang dipegang, kata kuncinya. 1, syirik. Yang kedua, khurafat. Yang ketiga, maksiat. Yang keempat, bid'ah. Ingat tuh kalimatnya Bapak Ibu. Pegang baik-baik, lingkari kalimat 4 itu. Kalau keluar dari 4 itu berarti bukan, terus. Paham Bapak Ibu ya? Tapi mesti 4 ini yang menjadi poinnya. Al-Alfaz namanya Al-Mu'jam lil Alfazil Mufahras lil Ahadis, yang buat bukan orang muslim. Indeksasi hadis itu yang buat bukan orang muslim. Orientalis Inggris. Orientalis Inggris. Theodor Herzl kemarin saya sampaikan itu orang Jerman, salah, orang Inggris. Orang Inggris. Nama kamusnya Munjid, paling lengkap di dunia. Namanya Munjid. Kamus bahasa Arab, yang buat juga bukan orang muslim. Orientalis dari Belanda. Sampai sini paham maksudnya, Pak? Kemana arahnya sudah paham? Baik. Ini kalau kita ikut alur. Sehingga Bapak Ibu, dengan jalur inilah kemudian teman-teman Salafi mengatakan bahwa Rustum inilah penyebab dinisbatkannya mereka kepada Wahabi. Ada yang membantah? Banyak. Oke? Yang pertama dibantah? Banyak. Yang kedua ini dibantah? Banyak. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, sekalipun mereka membantah, saya merujuk kepada buku ini, kata beliau. Ini buku yang dipegang oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Di sini Bapak Ibu, di Seven Pillars of Wisdom ini ada kerjasama antara Saudi Arabia dengan Inggris. Dalam segi apa Bapak Ibu? Semua segi. Apa peran Saudi? Mengapa Saudi kerjasama? Tahun 1800 Saudi tak punya kesempatan. Saudi itu hanya khalifah kecil, Pak. Saudi itu hanya khalifah kecil, hanya kerajaan kecil yang tak mampu berkuasa dan tak pernah menang. Artinya Bapak Ibu, kalau mereka melawan itu pasti tersingkirkan. Dan ketika 9 tahun pada abad ke-19 yang megang kan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani pegang, Saudi tidak bisa ngapa-ngapain. Mekah, Hijaz, India, Madinah itu dalam naungan siapa? Dalam naungan Turki Utsmani. Mereka tak mau. Mereka pengen Mekah dan Madinah itu punya kami. Ingat itu Pak kalimatnya. Apa kata Raja Saud? Kami yang memiliki Mekah dan Madinah, kami yang berada di tempat.
Dia tahu pendapatan itu dari situ besar, pasti Pak. Dan sudah terbongkar ketika itu mereka punya kilang minyak. Hati-hati Pak. Jadi jalurnya apa? Tiga. Jalur agama, politik, pendidikan. Ingat tiga ini Pak. Terakhir ketiga-tiga ini didukung oleh ekonomi. Inggris punya keuntungan kerjasama dengan Saudi. Apa untungnya Inggris kerjasama dengan Saudi? Banyak Pak. Persenjataan Inggris itu bisa mereka berikan kepada Saudi. Saudi tinggal beli saja. Mau mereka beli? Mau. Sampai saat ini kerjasama senjata masih dengan Inggris. Yang mengajar tentara Saudi siapa Bapak Ibu? Amerika. Yang mempersenjatainya siapa? Inggris. Yang mempersenjatainya, semua orang sudah tahu kalau yang mempersenjatainya adalah Inggris. Semua orang sudah tahu yang mengajar tentara Amerika siapa? Tentara Saudi siapa? Amerika. Makanya sampai saat ini Saudi tidak akan pernah bisa putus dari dua negara itu Pak, sekalipun Amerika dan Inggris berantem. Kalau ada mereka mengatakan mereka berkhianat terhadap Amerika, jalur politik satu, masih punya jalur politik yang lain mereka pegang Pak. Saudi mana pernah embargo? Tidak mau Pak. Pernah terjadi? Pernah, cuman satu kali. Pada siapa? King Faisal. Kenapa kok King Faisal bisa begitu? Satu-satunya Raja Saudi yang berani ketika itu. Dan itu hanya karena Palestina. Ingat Pak ya, hanya karena Palestina. Kalau bukan karena Palestina juga enggak. Tidak mungkin ada kaitannya ke situ. Oke, sampai sini paham Pak ya? Seven Pillar of Wisdom. Baik. Saya sebenarnya mau baca tapi pakai bahasa Inggris. Bapak terjemahkan sendiri aja nggak apa-apa kan? Paham ya Pak ya? Baik. Saya lihatkan prosesnya Faisal menandatangan. Ini aja. Baik. Nomor 1 pembahasannya tentang discovery of Faisal. Apa artinya discovery Pak? Yang bisa bahasa Inggris. Tok, apa artinya discovery Tok? Faisal itu orang yang paling ditakuti ketika itu Pak. Apa kata Eropa? Kalau Faisal ini masih tetap menjadi raja, maka kami tak akan pernah bisa masuk ke Saudi. Semua kerjasama Amerika, Inggris di-cut sama dia. Cara membunuhnya bagaimana? Keponakannya Pak, balik dari Belanda, pulang dari Belanda, kemudian bertemu dengan King Faisal karena ini keponakan, anak dari abangnya sendiri. Sampai di hadapan, karena ini keponakan kan tidak ada kecurigaan Pak. Menghadap raja, ditodong pistol, langsung ditembak di tempat. Jadi King Faisal itu artinya ditembak di tempat. Siapa yang membunuh? Keponakannya sendiri. Kenapa dibunuh? Bahasa lain propaganda, bahasa yang lain konspirasi, bahasa yang lain sakit hati. Tapi lebih tepatnya banyak yang mengatakan bukan karena sakit hati, tapi karena memang cuci otak di sana sudah terjadi lama. 6 tahun keponakannya belajar Pak di sana. Salah satu cara mereka untuk menghancurkan sama persis seperti kejadian runtuhnya Turki Utsmani. Tidak bisa menggoyah Abdul Hamid. Caranya bagaimana? Anak daripada Abdul Hamid itu disekolahkan ke Amerika dan memaksa. Artinya Abdul Hamid sudah katakan jangan, tapi dia pengen tetap keras. Oke, berangkat. Ada namanya sepupunya namanya Sahabuddin namanya. Sahabuddin inilah yang kerjasama dengan sekuler Amerika. Bapaknya kerjasama dengan Inggris, anaknya kerjasama dengan Amerika. Mantap. Pulang anaknya dari belajar dari Amerika, dicuci otaknya dengan gaya sekuler. Makanya yang menjatuhkan ini siapa? Bukan Abdul Hamid II yang dihancurkan. Memang dikudeta, tapi yang mengkudeta siapa? Masih keluarga. Sampai pada akhirnya yang terakhir itu hanya sebentar digulingkan habis. Naiklah Kemal Atatürk itu siapa? Panglima perang Turki Utsmani. Yang diberikan keuntungan, kau mau apa? Kilang minyak ambil. Kau mau apa? Senjata ambil. Kau pengen apa? Kekuasaan ambil, kami bantu. Datang Pak, 3 utusan, Inggris, Amerika, Jerman, duduk bareng. Kau butuh apa? Kami sediakan.
Disitulah kekuatan Kemal Atatürk waktu itu, Pak, bisa menggulingkan Turki. Alhamdulillah sampai saat ini jasadnya begitu-begitu aja. Kita doakan semoga dia masuk surga, tapi itu mustahil, Pak. Kalau bagi saya ya, mustahil. Makanya King Faisal harus wajib dibunuh. Setelah itulah Bapak Ibu, selesai King Faisal, disitulah kemudian kerjasama Saudi dengan Inggris semakin baik. Sekarang Saudi itu bukan lagi baik, tapi memang sudah membuka jalur kerjasama dengan berbagai negara di Eropa dengan dalih mereka adalah pariwisata. Jadi Bapak Ibu, Saudi mengapa membuka pariwisata? Mereka berpikiran bahwa minyak ini bakal habis. Padahal mereka masih punya satu gunung yang isi di gunung itu emas, dan itu tidak mereka bongkar, ada di Jeddah, tak mereka bongkar. Yang kedua, alasan dalih yang lain itu sebenarnya pariwisata. Nah, sebenarnya di balik pariwisata ini adalah propaganda. Di balik ini adalah propaganda yang kemudian nanti ya namanya akhir zaman Bapak Ibu, harap maklum sajalah. Karena bahasa akhir zaman itu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang namanya subhat itu akan menjadi. Nah, yang dimaksud oleh Nabi subhat yang sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman. Paham Bapak Ibu ya? Dan itu subhat yang sesungguhnya. Orang non muslim masuk Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram, naik ke atas Bapak Ibu, ke atas lantai 3. Ngapain coba mereka situ? Nggak sholat, cuma nengok aja. Ada pemandunya, ada. Jadinya apa? Tamu. Masuk ke Masjid Nabawi, masuk di pelataran Masjid Nabawi itu, nggak pakai kerudung, tidak. Jadi apa kaitannya? Mohon maaf, kaitannya dengan Wahabi itu apa? Akan kembali, Pak, akan kembali dinisbatkan untuk diangkat kembali. Dan itu sudah biasa. Maka saya katakan, yang namanya isu Wahabi tidak akan berakhir sampai Muhammad bin Salman diganti. Dan ingat, Muhammad bin Salman akan mencuci tangan bahwa dia bukan Wahabi. Makanya sekarang itu di Saudi Arabia agak longgar. Tidak, perempuan tidak lagi boleh. Tak apa-apa kalau perempuan mau jualan, silahkan. Perempuan bertato boleh. Saya sudah sering lihat perempuan bertato di bandara. Penjaga bandara itu perempuan rata-rata bertato malahan. Tangannya, kadang lehernya, dia pakai kerudung sama kayak ikat leher gini. Nampaklah di sini ya. Itu pakai kerudung atau pakai tali, saya bilang. Pakai bahasa Arab kan, tertawa dia. Hadza huna free. Sekarang kami bebas, kata dia gitu. Itu bahasa mereka, Pak. Nah, apa yang diinginkan? Nah, ini Pak, kembali kepada sekarang pertanyaannya, apa sih yang diinginkan oleh Inggris terhadap ini? Satu saja, Pak. Yang diinginkan oleh Inggris. Inggris sudah baca satu sejarah dalam Islam. Islam bakal naik, bakal kembali ada peradaban Islam. Sudah dibaca jauh-jauh hari oleh siapa? Ratu Elizabeth. Nggak pengen peradaban Islam itu naik. Itulah alasan mereka, Pak. Baik, ini yang kedua, terakhir, karena waktu udah habis. Kalau tak cukup tahun depan kita kaji. Tahun depan, ya tahun depan. Kan udah Desember kan, Bapak Ibu. Yang terakhir, itu pandangan dari siapa? Pandangan dari teman-teman Salafi. Teman-teman Salafi berpegang teguh pada ini, Pak. Baik, sekarang pandangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu hanya propaganda Wahabi itu sendiri. Mereka hanya berdalih menutupi diri dengan kalimat Wahabi. Pada hakikatnya mereka lah sesungguhnya Wahabi itu. Tapi Bapak Ibu, ini dikembalikan kepada, semua punya referensi masing-masing, dikembalikan kepada buku mereka masing-masing pada jalur mereka. Ahlus Sunnah punya pegangan, bukunya buku teman-teman Wahabi. Ketika melihat bentrokan antara satu Wahabi dengan Wahabi yang lain, buku-buku yang tadi kita bacakan, buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang kemudian menjadi dalihnya. Sehingga oleh teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah Wahabi, makanya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah akan terus mengejar Wahabi? Satu alasannya Bapak Ibu, tafriq bainal muslim al haq, pemecah antara muslim yang sesungguhnya. Itu, Pak. Sekarang Bapak Ibu mau ikut yang mana? Ikut saya boleh. Kalau saya Bapak Ibu,
sejauh dia masih muslim, kita tak bisa mengkafirkan orang lain. Itu satu. Yang kedua, sejauh dia masih bersyahadat kepada Allah, dia masih bagian daripada kita. Yang ketiga, tidak semua Wahabi itu Salafi. Paham Bapak Ibu? Dan tidak semua Salafi itu Wahabi. Dan masih banyak di antara mereka yang beraslikan mazhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ingat itu Pak, kalimat itu. Kenapa? Karena kata guru saya, salah besar ketika ada yang mengatakan semua yang di Madinah, semua yang di Saudi itu Wahabi. Salah. Dan saya melihat sendiri dengan kacamata saya sendiri. Apa saya datang ke sana, saya datang ke Madinah, saya diskusi dengan guru-guru di sana. Di Ummul Qura itu masih terbuka jalur diskusi yang baik antara mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bukti yang lain adalah ketika empat mazhab ini daripada ulama-ulama mereka mengkritik sebagian gaya ekstremis yang dilakukan oleh mazhab Ibnu Taimiyah. Jadi Bapak Ibu, caranya adalah perlihat kalau sebelum kita menjudge orang, tengok dulu baik-baik. Ini Wahabi apa Salafi? Ini mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal apa Taimiyah? Ini kalau kita teruskan habis waktu kita Pak. Okey Bapak Ibu ya, dah salat Isya kita. Nah insya-Allah kalau memang nanti ada waktu kita bahas singkat di akhir yang di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.